Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di pertemuan yang 9 setelah kita telah melakukan UTS, insyaallah kita akan melanjutkan kembali materi kita pada pembiayaan syariah. Nah, di sini saya Wulan Rahmayanti dan Naisiti Nur Azizah akan menyampaikan materi tentang penyusunan aliran kas atau cash flow untuk analisis pembiayaan. Nah, di sini kita ada dua bagian dan pada materi kali ini kita hanya membahas tentang bagian pertamanya saja. Nah, kita akan mengetahui pengertian dari aliran kas itu sendiri. Cash flow atau aliran kas merupakan sejumlah uang kas yang keluar dan yang masuk. Jadi antara kas keluar dengan kas yang masuk sebagai akibat dari aktivitas perusahaan. Dengan kata lain, aliran kas yang terdiri dari aliran masuk dalam perusahaan dan aliran kas keluar perusahaan serta berapa saldonya setiap periode. Nah, jadi untuk pengertian aliran kas ini sendiri memang kita mengetahui jumlah uang kas yang masuk dan uang kas yang keluar ya. Jadi saldonya berapa di setiap periode yang akan kita hitung. Nah, analisis arus kas atau cash flow adalah laporan yang disusun guna menunjukkan perubahan, bertambahnya atau berkurangnya uang kas selama satu periode. Misalnya untuk pengeluarannya, pembelian bahan mentah, pembiayaan gaji upah, honor dan sebagainya. Nah, jadi tujuannya untuk apa? Untuk kita mengetahui supaya apakah ada penambahan atau pengurangan gitu ya. Jadi untuk mengetahui keadaan kas yang saat ini kita akan hitung gitu ya di aliran kas. Nah, hal utama yang perlu diperhatikan dalam mengatur arus kas. Jadi apa saja sih hal-hal yang memang harus kita perhatikan? Yang pertama ada fungsi likuiditas ya. Jadi yang pertama kita harus mengetahui fungsi likuiditasnya, yaitu dana yang tersedia untuk tujuan ya memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat dicairkan dalam waktu singkat ya, singkat. Jadi relatif tanpa ada pengurangan investasi awal. Nah, jadi kita itu harus memang memisahkan dulu kebutuhan-kebutuhan yang sehari-hari itu yang memang dapat dicairkan gitu ya dalam waktu singkat. Jadi tidak terlalu lama. Nah, makanya kita harus memisahkan gitu ya kebutuhan-kebutuhan tanpa itu mengurangi investasi awal gitu ya. Nah, untuk yang kedua yaitu fungsi anti inflasi ya. Jadi kita harus memperhatikan gitu fungsi anti inflasinya. Jadi dana yang disimpan guna menghindari resiko penurunan pada daya beli di masa yang akan datang ya, yang dapat dicairkan dengan relatif cepat. Nah, jadi kita itu harus mengetahui inflasi yang memang kemungkinan terjadi gitu, supaya resiko penurunan daya beli itu bisa kita atasi. Terus yang ketiga yaitu capital growth ya, yaitu dana yang diperuntukkan untuk penambahan atau perkembangan kekayaan ya, baik itu untuk jangka waktu yang relatif panjang. Jadi kita harus memperhatikan 3 hal gitu ya untuk kita akan mengatur arus kas yang akan kita lakukan. Yang kedua, kita akan masuk ke prinsip-prinsip penyusunan cash flow. Nah, dalam penyusunan cash flow ada beberapa prinsip yang harus diketahui ya. Yang pertama adalah bahwa sesuai namanya, jadi cash flow disusun dengan basis tunai ya atau cash basis. Hal ini berbeda dengan laporan keuangan yang umumnya menggunakan accrual bisnis atau pencatatan dilakukan pada saat transaksi terjadi. Nah, jadi penyusunan cash flow itu dilakukan memang cash basis atau memang basis tunai, berbeda dengan pencatatan. Nah, ataupun karena kalau berbeda dengan laporan keuangan yang umumnya gitu. Karena kalau laporan keuangan yang umumnya itu menggunakan accrual bisnis ataupun pencatatannya dilakukan pada saat transaksi terjadi. Nah, tetapi kalau
Cash flow itu dilakukan dengan basis tunai, ya, perbedaannya itu. Nah, adapun langkah-langkah dalam penyusunan cash flow yaitu yang pertama, menentukan minimum kas, ya. Yang kedua, menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran. Yang ketiga, menyusun perkiraan kebutuhan dana dari hutang yang dibutuhkan untuk menutupi defisit kas dan membayar kembali pinjaman dari pihak ketiga. Yang keempat, menyusun kembali keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial dan budget kas yang final. Nah, untuk slide yang ini akan dijelaskan oleh saudari kita yaitu Teh Nay, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai format umum cash flow. Untuk bentuk format cash flow itu sendiri sangat bervariasi. Tidak ada satu bentuk baku yang dipakai secara umum. Walaupun demikian, apapun bentuk yang dipakai, format cash flow terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah saldo awal kas, beginning cash balance sheet, yaitu jumlah uang tunai kas yang dimiliki perusahaan di awal periode. Yang kedua adalah kas masuk atau permintaan kas, cash inflow, yaitu aliran yang diterima oleh perusahaan selama waktu tertentu sesuai dengan interval perhitungan, yaitu sehari, sebulan, triwulan, dan seterusnya. Yang dimaksud dengan cash flow adalah uang tunai yang benar-benar diterima. Beberapa contoh komponen dalam cash flow itu, yang pertama adalah piutang dagang yang tertagih, yang kedua adalah pendapatan bunga atau simpanan yang ada di bank. Kemudian yang ketiga, konstitusi PPN untuk para eksportir yang menggunakan bahan baku dalam negeri yang pada saat mereka membeli bahan baku sudah membayar PPN, jadi sudah diterima cash uangnya. Kemudian yang ketiga, penerimaan tunai sehubungan dengan penjualan aktiva tetap yang dilakukan oleh perusahaan injeksi dana segar dari pemegang saham. Misalnya ada yang menambahkan modal di store, pemberian pinjaman oleh para pemegang saham, dan lain-lain. Kemudian di dalam format umum cash flow itu yang keempat adalah yang ketiga adalah total cash yang tersedia atau total cash available, yaitu penjualan antara saldo awal kas dengan penerimaan tunai periode yang bersangkutan. Saldo ini menunjukkan total uang tunai yang dimiliki perusahaan untuk perusahaan tersebut. Kas tersedia inilah yang akhirnya akan diberikan untuk membayar keseluruhan kewajiban tunainya. Kemudian yang keempat, dalam format umum cash flow itu ada kas keluar atau pengeluaran kas, atau disebut juga cash outflow, yaitu aliran pembayaran kas tunai yang diberikan perusahaan. Komponen inilah kebalikan dari cash flow inflow. Cash inflow, bila pada cash inflow perusahaan menerima uang tunai, maka pada cash outflow perusahaan mengeluarkan uang tunai. Seperti contohnya itu pembayaran utang dagang, biaya bunga, kemudian upah buruh, kemudian biaya operasional tunai seperti gaji karyawan, biaya utilitas, air, listrik, telepon, dan sebagainya. Kemudian di dalam format umum cash flow itu yang kelima adalah surplus defisit kas perusahaan, atau disebut juga net cash surplus. Nah,
yaitu selisih antara total kas yang tersedia dengan cash outflow. Ada beberapa indikasi yang ditunjukkan oleh perusahaan yang memiliki cash surplus yang cukup besar. Yang pertama adalah kemampuan mencicil pokok pinjaman. Yang kedua adalah jika perusahaan memiliki pinjaman jangka pendek, kas yang surplus menunjukkan bahwa pinjaman jangka pendek tersebut dapat dilunasi. Kemudian yang keenam dalam format umum cash flow itu adalah sebaliknya bila kas adalah defisit. Jadi yang tadi jika kas itu surplus, dan yang keenam jika kas itu defisit. Jika kas itu defisit, ada beberapa indikasi yang menunjukkan, yaitu cicilan pokok pinjaman terlalu besar. Untuk menguji hal ini, kita dapat mengeluarkan cicilan pokok dari cash flow. Bila ini memegang penyebabnya, kita harus memberi pinjaman yang lebih panjang yang ada di dalam cicilan pokoknya per periode lebih ringan. Yaitu perusahaan membutuhkan tambahan pinjaman untuk menutupi kekurangan kas tersebut. Yang kedua, bila defisit hanyalah terjadi pada interval awal, maka terdapat hubungan dengan grade period untuk pinjaman jangka panjang yang diberikan perusahaan baru. Perusahaan baru dapat melakukan cicilan pokok pinjaman bila saldo telah menunjukkan angka positif atau surplus. Oke, yang ketujuh dari format umum cash flow itu ada saldo kas minimum atau minimum cash balance, yaitu suatu jumlah uang tunai yang ingin terus dipegang perusahaan sepanjang waktu. Misalnya untuk keperluan kas kecil, untuk pelangganan mobil bekas atau used car, setiap saat harus memiliki uang tunai agar dapat langsung melakukan pembelian bila ada mobil yang ingin dibeli. Kemudian format umum cash flow itu yang ke-8 adalah kebutuhan dana tambahan atau estimation financial needs, yaitu jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutupi defisit kas. Jumlah dana yang dibutuhkan ini tergantung pada kondisi defisit kas dan saldo minimum perusahaan. Yang pertama, bila tidak ada saldo minimum, maka yang ingin dipelihara perusahaan adalah saldo defisit kas sama dengan kebutuhannya. Yang kedua, bila ada saldo kas minimum yang harus dijaga dan saldo kas adalah defisit, maka kebutuhan kas tambahan merupakan saldo kas minimum tersebut ditambah dengan saldo defisit. Kemudian, bila ada saldo kas minimum yang harus dijaga dan saldo kas adalah surplus tetapi lebih kecil daripada saldo minimum yang disyaratkan, kebutuhan dana tambahan adalah sebesar selisih antara saldo kas minimum dengan saldo kas surplus. Oke, kemudian bila ada saldo kas minimum yang harus dijaga dan posisi kas adalah surplus, di mana nilai surplus di atas saldo kas minimum, tidak dibutuhkan dana tambahan karena posisi kas surplus dibandingkan kas minimum. Kemudian yang terakhir adalah saldo kas akhir atau ending cash balance, yaitu posisi kas tunai di akhir periode interval setelah memperhitungkan kebutuhan dana tambahan. Nah, itulah format umum cash flow yang bisa kami sampaikan. Untuk contoh penyusunan format cash flow sendiri nanti akan dibahas di dalam bab selanjutnya, penyusunan aliran kas atau cash flow untuk analisis pembiayaan bagian 2.
Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan dalam penyampaian. Kami tutup pertemuan kali ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.